Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab karena limpahnya rahmat serta anugerah darinya kami mampu menyelesaikan masalah kami yang berjudul Al-Quran dan keutamaannya serta hukum ilmu tajwid. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa diambil dari kata Wa-Qur'an, War-Qur'anta, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar dari yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. 1. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran, baik teks, lisan, ataupun budaya. Menurut M. Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan satu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan yang sempurna lagi mulia, itulah Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran juga mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti menghimpunkan huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulai seperti qiraah, yaitu masdar dari kata-kata qiraah dan qiraatun Qur'ana. Adapun materi yang kedua yaitu hukum ilmu tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silka Hidayati dengan nomor induk mahasiswa 2111210039 akan melanjutkan materi dari kelompok 1 mengenai adab-adab membaca Al-Quran dan hukum ilmu tajwid. Langsung saja simak videonya ya. Supaya lebih afdol dalam membaca Al-Quran, setidaknya ada 10 adab-adab tertentu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan manfaat dan pahala maksimal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berwudu. Sebagaimana anjuran ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfudz tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 77-79. Yang kedua, membersihkan mulut. Ketika dirasa sedang berwudu tadi belum bersih, maka kita bisa bersiwak atau menyikat gigi sebelum membaca Al-Quran. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang bersih dan suci dari najis. Keempat, memilih tempat yang bersih. Kelima, menghadap kiblat. Keenam, bersungguh-sungguh. Dan ketujuh, lillahi ta'ala. Adab yang kedelapan yaitu diawali dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Kesembilan,
dibaca dengan tartil, yaitu dibaca secara perlahan dan memperhatikan makhrajul hurufnya. Dan yang ke-10, memelihara hukum tajwid. Nah, pada bagian adab yang ini nantinya akan dijelaskan tentang pengertian, tujuan, manfaat, serta keutamaan dalam mempelajari hukum tajwid. Ilmu tajwid dalam Al-Quran. 1. Pengertian. Tajwid secara harfiah bermakna melakukan sesuatu dengan baik dan indah dan membaguskan. Sedangkan ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan. Yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara materi dan teori adalah fardu kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid adalah fardu ain. Selanjutnya, keutamaan mempelajari ilmu tajwid. 1. Sesungguhnya ilmu tajwid adalah ilmu yang paling utama dan paling mulia, yang berkaitan dengan kitab yang paling mulia dan paling agung, yakni Al-Quran. Yang kedua, menjadi muslim terbaik. 3. Kesibukan atau aktivitas yang utama adalah kesibukan dengan Al-Quran. 4. Akan mendapatkan ketenangan dan rahmat. Kemudian, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, untuk menghindari salah dalam membaca Al-Quran. Karena kesalahan dalam membaca Al-Quran bisa menjadi fatal, karena hal ini bisa mempunyai makna yang berbeda.